saya, Mbak. Sayang, ini semua bukan salah dokter Vita. Dari awal emang dokter pingin jujur sama kamu, tapi saya yang bilang ke dokter untuk jangan kasih tahu kamu sekarang karena saya belum siap. Lalu dengan sakit kista ovarium saya, tindakan apa yang seharusnya saya ambil, Dok? Soal itu kamu tenang aja ya sayang, asalkan kamu rutin minum Biar obat. dokter Vita aja yang jawab, Pangeran. Ya, Putri sudah tahu soal sakitnya. Mbak. Oh iya. Tadi saya dengar ada sesuatu yang pecah di dalam. Apa ya? Oh, itu tadi saya nggak sengaja nyenggol piagamnya dokter. Gara-gara kaget lihat ada 2 orang yang tiba-tiba masuk. Tapi 2 orangnya nggak apa-apa. Sepertinya agak tegang sih, Bu. Tapi saya nggak tahu apa masalahnya. Maaf, Bu, saya harus ke apotik. Oh, iya, makasih ya. Mari. Halo, Raymond. Ya, halo. Ya, saya telepon Pangeran nggak diangkat, makanya saya telepon kamu, Lisa. Iya, Putri sudah di dalam sama Pangeran. Mereka sudah menghadap dokter Vita di poliklinik. Saya nggak masuk ke dalam, saya cuma di luar aja sih. Tapi sepertinya, ya mereka baik-baik aja. Putri pasti sedang menanyakan soal penyakitnya ke dokter Vita. Apapun itu yang dia tanyakan, saya berharap si Putri baik-baik aja, Pak Raymond. Saya tahu Putri itu anak yang kuat, tapi saya belum bebas bergerak, Lisa. Karena istri saya lagi dalam pemulihan. Saya titip Putri sama kamu ya, Lisa. Pasti, Pak Raymond. Tanpa disuruh pun, saya pasti akan menjaga Putri. Dia kan anak kandung saya sendiri. Ya, saya paham, Lisa. Makanya saya percayakan sama kamu. Saya titip ya. Pak Raymond gak usah khawatir. Saya pasti jagain Putri. Saya doakan juga semoga Nawang cepat sembuh ya. Ya, oke. Terima kasih, Lisa. Ya, sama-sama. Bi, Ya Pak, gimana Mimi? sekarang Ibu lagi istirahat Pak. Tapi tadi sempat nanyain, HP-nya Ibu di mana? Bibi jawab aja, HP Ibu dibawa sama Bapak. Oh ya, lagi sama saya emang. Biar dia fokus istirahat, ya. Terima kasih, Bi. Sama-sama Pak, permisi. Jadi saya divonis sakit kista ovarium sejak pertama kali saya datang ke sini. Iya, benar. Terus kenapa dokter merahasiakan semuanya dari saya? Sebagai pasien dokter harusnya saya tahu dong apa penyakit yang saya punya. Iya, maafkan saya, Mbak. Sayang, ini semua bukan salah dokter Vita. Dari awal emang dokter pingin jujur sama kamu, tapi saya yang bilang ke dokter untuk jangan kasih tahu kamu sekarang karena saya belum siap. Lalu dengan sakit kista ovarium saya, tindakan apa yang seharusnya saya ambil, Dok? Soal itu kamu tenang aja ya sayang, asalkan kamu rutin minum Biar obat. dokter Vita aja yang jawab, Pangeran. Saya nggak mau kamu tahu dulu sayang, kalau sebenarnya kamu harus jalanin operasi pengangkatan kista ovarium. Kata dokter, kalau hanya salah satu aja yang diangkat, kamu masih ada peluang untuk hamil. Meskipun itu semua sangat kecil. Tapi pada kasus ini, kedua ovarium kamu harus diangkat. Dan itu akan bikin kamu gak bisa hamil secara natural. Dan satu-satunya cara supaya kamu bisa hamil, itu hanya dengan cara bayi tabung. Apa saya harus dioperasi, Dok? Iya, Mbak. Dengan cara ovorektomi bilateral atau pengangkatan kedua ovarium. Kalau kedua ovarium saya diangkat, artinya saya nggak bisa punya anak, Dok.
Iya Mbak, Mbak udah nggak bisa lagi melahirkan secara normal atau natural. Tetapi masih bisa ada kesempatan dengan cara in vitro fertilization atau dikenal dengan proses bayi tabung. Sayang, Pangeran. sayang. Dokter ngomong apa sampai Putri seperti itu? Tante, dokter udah bilang semuanya sama Putri. Semua soal penyakitnya, soal operasi pengangkatan kistanya, dan Putri juga tahu kalau dia susah punya anak. Tante, saya harus kejar Putri sekarang. Putri! Sayang! Putri kemana sih larinya? Tadi saya yakin banget Putri lari ke arah sini. Masa cepet banget ngilangnya? Apa jangan-jangan Putri lari ke arah sana ya? Saya nggak mau kamu tahu dulu, sayang. Kalau sebenarnya kamu harus jalanin operasi pengangkatan kista ovarium. Tapi pada kasus ini, kedua ovarium kamu harus diangkat. Dan itu akan bikin kamu nggak bisa hamil secara natural. Dan satu-satunya cara supaya kamu bisa hamil, itu hanya dengan cara bayi tabung. Apa saya harus dioperasi, Dok? Iya Mbak, dengan cara ovorektomi bilateral atau pengangkatan kedua ovarium. Kalau kedua ovarium saya diangkat, artinya saya nggak bisa punya anak, Dok. Kalau aku nggak bisa punya anak, apa aku masih layak untuk menjadi istri seorang pangeran? Seorang wanita belum dikatakan sempurna kalau dia nggak bisa memberi keturunan untuk suaminya. Dan aku bukan calon istri yang sempurna buat kamu, pangeran. Putri nggak ada juga. Putri mana Pangeran? Saya nggak tahu, Tante. Saya kehilangan jejak Putri. Tadi saya pikir Putri lari ke arah sini, tapi ternyata nggak ada. Coba kamu telepon deh. Dia pasti lagi sedih banget, lagi kacau banget. Kita nggak bisa biarin dia sendirian. Iya, Tante. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Handphonenya Putri nggak aktif lagi, Tante. Area. Buat kamu kemana sih? Jangan bikin mama khawatir dong. Maafin aku, Pangeran. Maafin aku, Mah. Aku sengaja matiin HP-ku karena aku lagi pengen nenangin diri. Sekarang aku baru sadar kenapa Oma gak mau merestui hubungan aku sama Pangeran. Pasti karena masalah ini. Oma gak mau cucu satu-satunya yang diharapkan untuk bisa meneruskan perusahaannya menikah dengan wanita yang gak bisa memberinya keturunan. Kita mau kemana, Bu? Jalan dulu aja ya, Pak. Saya juga gak tahu mau kemana. Baik, Bu.
handphone Putri masih nggak aktif, Tante. Aduh, gimana ya? Tante, kayaknya kita harus berpencar deh, Tante. Biar lebih